Uniknya Charming Beach Resto Gunung Payung. Charming Beach Ruato yang berlokasi di pantai Gunung Payung Desa Adat Kutuh Memam memiliki keunikan tersendiri. Hal inilah yang membuat wisatawan mendapat sensasi dan pengalaman yang tak terlupakan seusai berkunjung ke restoran satu-satunya yang ada di pantai Gunung Payung ini. Selain memiliki panorama pantai yang indah dan alami dengan bentangan lautnya yang membiri, berkunjung ke resto ini juga dapat menikmati sensasi adrenaline yang tidak ada di tempat lain. Bukan itu saja, sepanjang perjalanan pengunjung bisa menikmati pemandangan tebing yang curam nan asri serta lautan luas dari keringgian. Ujar Kelian Banjar Panti Giri, Wayan Suija yang memotivasi warganya untuk membentuk usaha resto tersebut. Suija didampingi Kelian Dinas Banjar Panti Giri, Ketut Lencanayasa dan jajaran manajemen Charming Beach Resto memaparkan, pihaknya sebagai bagian dari manajemen Charming Beach Resto menyampaikan terima kasih kepada Krama Panti Giri Desa Kutuh pada khususnya. Kita ingin mengedukasi masyarakat dan memberikan kesempatan dan tidak membedakan masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang kelas papan atas, itu sama posisinya, tidak ada yang ini modalnya lebih besar dari ini, tetapi itu modalnya sama Pak. Nah karena kebetulan juga kita di Banjar juga ada kas Banjar, nah kita berkonsep, nah bagaimana kita memberanikan di Projuru untuk mengelola kas Banjar itu sebagian. Nah kenapa dikelola? Nah ide kami itu ke depan itu siapapun yang menjadi perjuru ke depannya, ini kan usaha ini kita berharap itu sepanjang sejarah manusia gitu, sepanjang manusia ini ada, perusahaan ini tetap ada, itu konsepnya. Sehingga dana Banjar itu dikelola, diberikan dana, istilahnya dana warga juga, tetapi dia sumbernya itu ada dari pendapatan SAU LPD, karena kita juga di LPD juga punya saham atas nama Banjar kan, di desa mungkin juga ada beberapa pemasukan. Nah itu yang kita kelola, dijadikan modal tambahan yang kita sebut juga saham milik Banjar. Nah sehingga kalau dibandingkan antara saham Banjar dengan saham Kramo yang 2 juta itu tentunya lebih tinggi saham Banjar ini Pak. Sehingga kedepannya itu Banjar ini sepenuhnya bisa mengelola ini gitu. Sepenuhnya bisa mengelola karena sahamnya dia itu lebih besar dan saham ini juga milik bersama begitu. Jadi perjuru ini diberikan keleluasaan untuk mengelola bagaimana caranya usaha ini berhasil. Nah itu sebenarnya konsep sederhana seperti itu. Hal senada disampaikan Ketut Lencanayasa. Menurutnya pembangunan resto ini juga bagian dari pemanfaatan potensi Banjar. Karena ke depan Banjar tidak hanya berkutai dalam bidang adat dan agama tetapi juga dari sisi ekonomi. Karenanya di Banjar Panti Giri, ada 2 potensi ekonom yang dikembangkan yaitu koperasi dan restoran. Kita juga jadikan Banjar sebagai fungsi pendidikan dengan anak-anak agar belajar tentang manajemen. Di Banjar juga ada yayasan yang menaungi TK dan PAUD, imbuhnya. Tantangan ke depan adalah bagaimana manajemen bisa mengembangkan resto ini agar mampu bersaing dengan yang lainnya. Karena perkembangan pariwisata di Kutuh sangatlah pesat. Seperti pengembangan lantai 2 resto yang sedang digarap. Meningkatnya kunjungan ke DTW Gunung Payung juga berimbas pada restoran ini. Bahkan perlahan kunjungan ke resto ini mencapai ratusan saat weekend atau libur panjang. Hal ini diungkapkan Manajer Charming Beach Resto, Ketut Artana didampingi manajemen lainnya, Ketut Nama. Artana memaparkan, sejak diluncurkan bulan Mei 2022 lalu, manajemen rintisan yang dibentuk di resto ini adalah dari prajuru Banjar dan para tokoh Banjar Panti Giri. Dari sinilah bergerak walalun diakuinya tidak mudah dan mengalami pasang surut. Di mana awal berdirinya banyak kendala yang dihadapi. Seperti akses jalan dan lainnya. Termasuk fasilitas yang belum lengkap. Yakni dari sisi bangunan yang dilakukan secara bertahap didukung oleh anggaran dari kas Banjar. Di mana pembangunan yang dilakukan secara bertahap. Pertama mungkin keunggulan dari segi view gitu ya, dari segi view laut lah. Kita bisa lihat langsung daripada Samudra Hindia gitu ya. Los seperti ini ya, kita bisa menatap langsung ke selatan. Kemudian di sini juga ada semacam olahraga paragliding yang bisa kita nikmati langsung gitu ya. Bisa kita lihat lah lalu lalang di sekitar segi, kemudian juga ada view tebing seperti ini gitu ya. Ini bisa juga salah satu kelebihan gitu ya. Kemudian juga ada wisata semacam kano gitu ya. Nah itulah salah satu keunggulan daripada tempat ini gitu ya. Kelebihannya
seperti ini. Mungkin juga ada kesenangan tersendiri kan bagi tamu yang datang ke sini. Untuk tamu itu mungkin bisa menuruni tangga yang jumlahnya ratusan seperti ini kan. Kemudian juga ada shuttle, mungkin di tempat lain tidak ada shuttle menuju suatu tempat. Mungkin di sini shuttle-nya saya kira juga cukup berkesan bagi para pengunjung. Dengan kita memiliki fasilitas yang cukup wah menurut kita di Kuta Selatan ini, artinya kita berkeinginan apa sih maunya tamu itu akan bisa kita sediakan untuk kedepannya. Itu prinsip kita. Dalam hal ini yang selama sudah berjalan di balik daripada kunjungan resto yang bisa menikmati secara langsung, kami jadi di sini juga sudah bekerja sama dengan agen-agen yang mau melakukan pre-wedding. Dan di sini untuk kedepannya mungkin kita bisa laksanakan dinner sebagai dinernya, karena yang kita sampaikan tadi itu kita masih kecil, tapi dengan harapan yang kita besar inilah tetap kami berpesan kepada semua pengunjung, mohonlah kami dibantu juga. Mungkin dari IG kami juga sudah ada, itu nanti kalau memang ada keperluan mungkin bisa diklik di sana mau hal seperti apa. Yang jelas harapan kami ke depan kita akan bisa memanfaatkan fasilitas pantai yang kecil ini dengan semaksimal mungkin, dengan harapan keinginan daripada pengunjung tersebut. Arti ke depan itu kita tidak berkutat di fungsi banyak itu sebagai fungsi agama, sosial, budaya saja, tetapi kita lebih arahnya ke fungsi pengembangan ekonomi. Ini kita sudah mulai rintis khusus di Banjar Pantai Giri. Di Banjar Pantai Giri, pengembangan fungsi Banjar di bidang ekonomi itu sudah ada dua. Pertama itu pembentukan koperasi sudah kita jalan juga, sudah ada pendapatan keuntungan juga. Nah kemudian fungsi ekonomi kedua kita mengembangkan usaha bersama Banjar. Seperti disampaikan tadi oleh Direktur, restonya ini. Bahkan fungsi pengembangan Banjar yang kedua berupa usaha ini juga ada penyertaan dana dari Kramo itu sendiri berupa kepemilikan modal yang kita sebut juga saham, tidak salah kita sebut saham, itu masing-masing itu 2 juta berupa memang cash money, dia uang sakunya sendiri. Kemudian juga ada swadaya yang kita nilai dengan uang, ada berupa swadaya berupa gotong royong, itu kita nilaikan 500, gotong royongnya itu 10 kali, setiap satu kali itu kita dinilaikan 50.000. Jadi sahamnya Kramo itu sudah 2,5 juta di sini. Ya. Nah kemudian apa yang disampaikan oleh Direktur, ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang klien yang diberikan amanah, yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana ini. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Direktur, kepercayaan ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Astung karo dari 2 pengembangan fungsi Banjar di bidang ekonomi ini sudah ada SAU-nya hasilnya. Beruntung dengan berbagai keunggulan yang dimiliki kawasan ini, seperti pemandangan laut lepas Samudra Hindia, pemasangan olahraga paragliding, tebing yang indah serta permainan kano membuat semakin lama wisatawan semakin banyak yang berkunjung ke sana. Yang unik juga pengunjung yang datang bisa memilih menuruni tangga yang jumlahnya ratusan atau menggunakan shuttle, ujarnya. Selain wisatawan domestik, tamu mancanegara juga mulai ramai datang ke resto ini. Biasanya wisatawan domestik memilih datang sore hari. Sedangkan mancanegara siang hari karena ingin bermain surfing. Kalau weekend jumlahnya mencapai 400-an, imbuhnya. Manajemen lainnya, Ketut Nama menambahkan, pola-pola untuk terus meningkatkan tamu yang datang ke sana sudah dirancang. Namun peneralannya dilakukan secara bertahap. Kami siap, nantinya apapun keinginan tamu akan kami siapkan, ujarnya. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan beberapa agen untuk menggelar acara pra-wedding di lokasi yang dirangkai dengan acara makan malam. Pihaknya berharap ke pengunjung agar ikut membantu mempromosikan keberadaan res dan kawasan Gunung Payung. Saat ini kami adalah satu-satunya resto yang ada di sini.